Kena karma jalan licin, Anies nyungsep di kota tua. Diketawain warga jadi objek selfie. Ditulis oleh Manuel dari laman siwar.com. Pengendara motor yang melanggar. Jadi nanti saya sudah tegaskan pada Dinas Perhubungan dan Satpol untuk lebih disiplin dalam menjaga. Karena yang gambarnya pada jatuh itu motor-motor itu sebetulnya melanggar memasuki kawasan pejalan kaki yang memang bukan didesain untuk motor. Dan memang kawasan ini kawasan pejalan kaki. Bagi pengendara motor, hormatilah kawasan pejalan kaki ini. Kalau di situ ada tulisan ini adalah khusus pejalan kaki, ya yang pakai motor cari tempat yang bukan untuk pejalan kaki, karena itu membahayakan bagi pejalan kaki. Jadi ambil sikap tanggung jawab. Di sisi lain, petugas kita supaya lebih disiplin di dalam menjaga. Ini bagian dari pembelajaran. Sebagian belum terbiasa melihat tempat ini hanya untuk pejalan kaki. Sebagian masih terbiasanya serba naik motor, Pak. Jadi masih proses edukasi. Mudah-mudahan nanti bisa tuntas cepat. Jadi itu bukan jenis aspalnya yang licin, tapi memang itu dirancang untuk pejalan kaki, bukan untuk sepeda. Anies Baswedan jatuh dari sepeda ketika dia bersepeda di kota tua. Beberapa hari sebelumnya kita mengetahui dan kita sudah menonton bahwa ada video para pengendara motor yang melanggar aturan melewati daerah kota tua dan banyak sekali yang tergelincir karena jalannya dibuat licin. Apalagi di saat hujan, jalan semen yang tidak diaspal dan terkena air pasti akan mengurangi koefisien bidang gesek antara roda dan jalanan. Buat saya memang harus diakui bahwa mereka melanggar peraturan karena setahu saya daerah kota tua itu sudah merupakan daerah bebas emisi yang tidak boleh dilewati kendaraan bermotor apapun. Anies pun berkoar bahwa merekalah yang melanggar aturan sehingga mereka harus mendapatkan ganjaran atas pelanggaran tersebut. Statement ini adalah statement konyol karena permasalahannya bukan di pelanggaran aturan yang dilakukan oleh pengendara tersebut. Jadi dengan demikian yang menjadi permasalahannya bukan mereka yang melanggar aturannya. Permasalahan utama adalah di infrastruktur bangunan semen yang dijadikan bahan jalan itu. Kalau jalanannya licin itu jadi masalah juga, bukan hanya untuk pemotor atau pengendara kendaraan bermotor roda 4. Namun bermasalah bagi para pejalan kaki dan juga pesepeda yang menggunakan alat transportasi non-mesin. Dan pada akhirnya, Anies Baswedan mendapat karma dari jalanan licin tersebut. Ketika sang gubernur bersepeda di kota tua, ia pun tergelincir jatuh dan diketawai sama orang-orang di sekitarnya. Bahkan, ada juga seorang ibu-ibu yang mungkin suka pansos dan melakukan selfie sambil tersenyum-senyum di belakang Anies yang lagi nyungsep. Banyak emak-emak yang auto keluarin HP, selfie bareng sama sepeda Anies yang lagi tergelincir dan Anies yang lagi tahan sakit sambil cengar-cengir tahan malu. Saya jadi inget ya, waktu kecil saya gengsinya tinggi banget dan ketika saya jatuh saya masih lah bisa ketawa-tawa. Tapi pada akhirnya saya nangis. Yang wajar sajalah, ini kan memang menjelang kejatuhannya Anies. Dia harus latihan jatuh dulu biar waktu nanti dijatuhkan dari kursi gubernur dia nggak nangis jerit-jerit. Saya kira Gubernur Anies adalah sosok yang dipoles sedemikian rupa oleh para pendukungnya sehingga kelihatannya cocok banget jadi pemimpin di 2024. Tapi pada dasarnya dia sendiri tidak pernah bisa masuk ke dalam kategori pemimpin karena tindakan dia yang sangat rasis pada 2016-2017. Jadi dia harus jatuh bukan hanya dari kursi gubernur, tapi jatuh di bangunan yang ia bikin sendiri. What goes around comes around. Itulah konsep kerja dari karma. Jadi bagaimana menurut Anda? Anies malu bukan main. PSSI blak-blakan alasan ogah pakai jis saat timnas lawan Kurakau. Stadion dinilai nggak layak. Ferdinand Hutahian, stadion kelas kampung. Cari Pak, bukan di jis, dari awal tidak ada di jis Pak. Dari awal memang sudah ada siapa gebela berkaitan pertama dengan Iya, kalau dengar-dengar dari keterangannya Ketum PSSI, memang ini akhirnya dipindahkan karena biaya sewa. Biaya sewa dari Jakarta International Stadium sepertinya tidak mampu diakomodir oleh pihak PSSI sebagai penyelenggara, gitu loh. Karena akhirnya supaya ini juga berjalan dengan sesuai dengan rencana, makanya dipilihlah Stadion Pakansari.
Pegiat media sosial Ferdinand Hutahian baru-baru ini ikut memberikan tanggapan soal pernyataan PSSI soal pembatalan laga Indonesia versus Kurakau yang akan digelar di JIS. Menurut Ferdinand, stadionnya hanya sebatas untuk standar sepak bola antar kampung. Seperti diketahui, PSSI menyatakan sempat berencana menggelar pertandingan FIFA Matchday Timnas Indonesia versus Kurakau di Jakarta International Stadium. Namun, ada sederet alasan yang membuat laga tersebut dipindah alias batal digelar di JIS. Ketika kali pertama mengumumkan laga Timnas Indonesia versus Kurakau melalui situs resmi, PSSI mencantumkan JIS sebagai lokasi tanding kedua melawan Kurakau 27 September mendatang. Namun kemudian keputusan berubah. PSSI kini sedang mempertimbangkan Stadion Pakansari atau Stadion Patriot Candrabaga sebagai tempat pertandingan. Alasan PSSI batal menggunakan JIS disebabkan standar stadion berkapasitas 82.000 penonton itu dianggap belum layak untuk menggelar FIFA Matchday atau tidaklah sesuai. Terdapat beberapa aspek yang tidak memenuhi ketentuan PSSI untuk menyelenggarakan pertandingan, seperti belum memenuhi kelayakan 100% infrastruktur, area drop-off tim, sirkulasi aktivitas terkait pertandingan di outer perimeter menumpuk di bagian utara. Bahkan, concourse timur belum dapat digunakan. Perimeter tribun perlu pengkajian ulang. Pagar perimeter di bawah concourse barat tidak kokoh dan sarana prasarana juga mendukung dan pendukung seperti kantung parkir, transportasi umum, dan jalan akses menuju lokasi stadion belum sesuai standar. Sekjen PSSI Yunus Nusi menyampaikan, pertandingan FIFA Matchday merupakan laga yang akan menarik animo penonton sangat tinggi. Oleh karena itu PSSI mempertimbangkan alur pergerakan massa yang ramai. Sehingga untuk menggelar sebuah pertandingan FIFA Matchday yang mengundang animo penonton, perlu dilakukan simulasi terkait jumlah penonton mulai dari 25%, 50%, 75%, 100% dari perhitungan maksimum safety capacity. Yunus menambahkan kapasitas parkir 800 kendaraan terlalu sedikit untuk menampung penonton yang bakal datang ke stadion. Selain itu akses masuk stadion hanya satu pintu sehingga dikhawatirkan jika bersamaan keluar akan memakan waktu yang lama. Di samping itu terkait dengan plafon yang rendah yang berakibat bus tidak bisa masuk. Bisa jadi bus tim tamu dan tim tuan rumah berhentinya di area umum, tidak di area sebagaimana mestinya yang sudah diatur. Jika hal tersebut dipaksakan pasti akan menjadi catatan FIFA. Sebelumnya, disebutkan pula oleh PSSI kendala lain berlaga di JIS adalah biaya sewa yang sangat tinggi. Mungkin itu akan menjadi catatan penting untuk Anies sebagai maskot JIS untuk melihat dan memperbaiki lagi fasilitas dan keamanan pada stadion tersebut. Jika dilihat kasihan juga si Anies ini, susah payah bersama kacung-kacungnya bikin stadion, membranding dengan sedemikian rupa dengan agama pula. Sudah dijadikan background setiap dia konvers, malah dilepeh sama PSSI. Padahal itu buat modalnya Pres 2024. Ternyata uang sebanyak itu, stadion semal itu baru cocok dijadikan wallpaper saja. Hal tersebut mungkin efek dari para kadrun pemuja Anies yang mungkin juga melarang mengadakan event olahraga di JIS. Ya iya dong, enak aja, JIS itu kan tidak dibangun untuk kegiatan olahraga apapun. JIS dibangun untuk kumpulkan massa pendukung Anies, baik itu saat kampanye politik atau untuk ibadah. Enak aja kalian mau adakan event olahraga JIS. Kalau mau gunakan JIS, berubah dulu lah jadi kadrun. Bagaimana menurut Anda? Terbongkar, ini dia daftar stadion yang diverifikasi AFC untuk tuan rumah Piala Asia 2023. Loh, JIS kok nggak ada? Kasihan Anies lo bos.